Summa wajada ba'dahu alamatan min alamatil haram. Kemudian setelah dia makan, dia menemukan makanan ini ada tanda-tanda keharaman. Maka apa langkah, apa solusi yang harus ditempuh, apa langkah yang harus diperbuat? Nah, kata beliau, an ya'khudha fil qai'i in amkanahu. Ketika kita makan dan belum lama makan, kemudian kita tahu bahwa makanan ini adalah makanan yang haram, udah kita keluarkan itu. Jadi tenggorokan itu dipegang, itu dilogok, itu jari kita itu dimasukkan ke tenggorokan agar kita ini bisa muntah. Dan fungsinya adalah untuk mengeluarkan makanan yang kita makan tadi, karena makanan tadi itu adalah makanan yang haram. Kalau bisa. Dan ini memang terjadi pada ulama-ulama zaman terdahulu seperti Al-Imamul Haramain, Imam Abul Ma'ali Abdullah ibn Abdul Malik Al-Juwaini, yang dikenal dengan Imamul Haramain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayna ta'allum ta'lim naful intifad wa tadhkir wal ifadah wal istifad wal hasanat tamasuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin jamaah majelis dzikir Ponpes TGN Al Mubarak, hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama menuntut ilmu, bisa bersama-sama berzikir. Dan sebelum kita mulai pengajian kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniyah wa ala niyatin shalihah wa ala man wa bihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-musannif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani fi kitabih Al-Minahus Saniyah 'ala al-wasiyatil madbuliyah ila an qala tanbihun yajibu 'ala man akala syai'an thumma wajada ba'dahu 'alamatan min 'alamatil haram an ya'khudha fil qai'i in amkanahu wa illa akhadha fit taubati wal istighfar. Wa minal alamati an yakuna li syar'i ala dhalika at-ta'ami i'tiradun min haitsu wad'il yad wa minha wujudu dhulmati fil qalbi wa thiqli fit tabi'ati hatta ka'anna man akalahu akala rasasan. Tambihun utawi iki iku pepiling. Yajibu wajib ala man akala ing atase wong akala kang mangan sapa man syai'an ing suwiji-wiji summa wajada mongko nuli-nuli nemu sapa man ba'dahu ing dalem sause akal alamatan ing tanda min alamatil harami saking pira-pira tanda keharaman. Yajibu apa an ya'khudha yen to ngalap sapa man fil qai'i ing dalem muntah in amkanahu nalikane mungkini apa qai ing man wa illa lan lamun ora wa illam yatamakkan minal qai akhadha mongko ngalap sapa man fit taubati ing dalam taubat wal istighfar lan istighfar. Nah, alhamdulillah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah. Dan pada pembahasan terakhir kemarin Syekh Abdul Wahab Asy'arani masih membahas tentang efek buruk atau hal yang
buruk yang didapatkan oleh seseorang yang memakan makanan yang haram. Di mana sebelumnya yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau ketika pada suatu hari sebelum memakan makanan yang syubhat, bukan makanan yang haram. Sebelumnya beliau ketika membaca sebuah ayat, maka beliau mampu memahami 70 bab ilmu dari sebuah ayat. Tetapi setelah beliau itu memakan makanan yang syubhat, atau seseorang yang dikenal dengan pekerjaan yang syubhat, yang gak jelas halalnya atau yang gak jelas haram atau halalnya, tiba-tiba setelah membaca sebuah ayat tetapi beliau sama sekali tidak dapat memahami isi dari ayat tersebut yang mengandung kandungan-kandungan keilmuan. Akhirnya beliau bolak-balik diulang-ulangi ayat-ayat itu, ayat tersebut diulang-ulangi sampai 10, sampai 20, bahkan sampai 70 kali, tetap tidak ada efek negatif, tidak ada efek positif ketika beliau membaca ayat tersebut. Nah, sehingga beliau berkesimpulan bahwasanya memakan makanan yang syubhat itu sangat berbahaya. Bahkan ilmu pun sulit untuk difahami oleh seorang ulama, apalagi kita, orang yang biasa-biasa, orang awam dalam memahami ilmu, sekali, 2 kali, 3 kali mendengarkan masih belum aja nempel. Nah, itu kita harus curiga, jangan-jangan makanan yang kita makan adalah makanan yang haram. Dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengenai efek buruk dari makanan yang haram, di mana efek dari makanan yang haram itu ketika makanan itu diserap oleh tubuh akan menjadi energi panas, di mana energi panas ini akan menghilangkan syajiyatul fikri atau pemikiran yang jernih, yang kemudian otaknya nanti tidak akan cerdas. Nah, sehingga ketika kita itu memahami sebuah permasalahan atau kita ini mendengar sebuah pengetahuan, lalu kita tidak paham-paham ini, tidak paham-paham mengenai pengetahuan yang disampaikan kepada kita sekali, 2 kali, 3 kali, ya sekali lagi kita harus curiga. Jangan-jangan kopi yang saya minum adalah kopi orang lain tanpa seizin dari yang punya itu kopi, atau rokok nih sering atau rokok ngelihat rokok ngegoler di lantai, di sejadah, di majelis. Wih, punya siapa ini? Dilihat nggak ada orang, udah langsung sikat aja, langsung cus gitu ya. Nah, ini juga sama, bisa apa namanya, memiliki efek negatif, memiliki fungsi yang buruk kepada pikiran kita. Nah, sehingga jangan salahkan ketika kenapa kita sulit untuk menerima pengetahuan, meskipun sekali, 2 kali, bahkan 10 kali dijelaskan belum paham saja. Jangan-jangan gara-gara rokok yang haram. Itu satu. Kedua, waladzatuz dzikri, kelezatan zikir. Kelezatan zikir, seseorang yang berzikir biasanya dia itu mendapatkan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati, ketahuilah oleh kita semua bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati itu akan menjadi tenang. Kita banyak berzikir mulai dari angka 165 setiap sholat, ditingkatkan lagi ya habis sholat 1000 gitu. Jadi dalam sehari semalam habis sholat saja itu 5000. Tetapi kenapa kita itu belum merasakan ketenangan dari zikir itu, faidah dari zikir yang kita ucapkan? Nah, ini sama. Jangan-jangan itu juga merupakan efek dari makanan yang haram. Tuh kan? Dan seterusnya lah, banyak tuh sudah dijelaskan pada pengajian sebelumnya. Nah, kemudian pada
pengajian malam hari ini, Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah memberikan satu peringatan, memberikan satu pelajaran bahwa kata beliau yajibu ala man akala syai'an, wajib bagi seseorang yang memakan sesuatu, summa wajada ba'dahu alamatan min alamatil haram, kemudian setelah dia makan dia menemukan makanan ini ada tanda-tanda keharaman, maka apa langkah, apa solusi yang harus ditempuh, apa langkah yang harus diperbuat? Nah kata beliau, an ya'khudha fil qai'i in amkanahu. Ketika kita makan dan belum lama makan, kemudian kita tahu bahwa makanan ini adalah makanan yang haram, udah kita keluarkan itu. Jadi tenggorokan itu dipegang, itu dilogok, itu jari kita itu dimasukkan ke tenggorokan agar kita ini bisa muntah. Dan fungsinya adalah untuk mengeluarkan makanan yang kita makan tadi, karena makanan tadi itu adalah makanan yang haram kalau bisa. Dan ini memang terjadi pada ulama-ulama zaman terdahulu seperti Al-Imamul Haramain, Imam Abul Ma'ali Abdullah ibn Abdul Malik Al-Juwaini, yang dikenal dengan Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali. Pada suatu hari beliau itu menyampaikan pengajian, ya kayak malam hari ini gitulah, pengajian ke santri-santri beliau gitu ya. Dan ketika di tengah-tengah pengajian tiba-tiba beliau itu langsung gagap, nggak bisa menyampaikan keterangan dengan lancar. Jadi ketika menjelaskan misalnya pada malam hari ini gitu ya, ngebahas tentang efek negatif memakan makanan yang haram, itu tiba-tiba diam, dek gitu. Gak bisa ngomong, jadi gagap, gak bisa ngomong. Setelah berapa lama lewat, murid-murid beliau bertanya, wahai Imamul Haramain, engkau itu dikenal sebagai jagonya, pemimpinnya para ulama, tetapi kenapa ketika engkau menjelaskan sebuah permasalahan, engkau tiba-tiba gagap, gak bisa ngomong, tidak bisa menjelaskan satu permasalahan secara detail, sehingga kami bisa memahami pelajaran yang datangnya darimu gitu. Nah kata beliau, dulu saya ini diasuh oleh budak perempuannya bapaknya beliau, namanya Abdul Malik yang dikenal dengan nama Abu Muhammad Al-Juwaini. Beliau memiliki seorang budak perempuan, dan budak perempuan saat itu, yang namanya budak perempuan itu yang makanya asal setiap dia itu menemukan makanannya disikat gitu tuh, kayak kita gitu kan, ada rokok di mana ditinggalkan di majelis, di atas karpet, di atas sejadah, kita langsung sikat aja, langsung cus gitu kan ya atau ada kopi langsung disikat oleh kita gitu, yang akhirnya ketika Imam Haramain yang masih bayi ini menangis karena ditinggalkan oleh ibunya, ditinggal kemana, kamar mandi atau kemana gitu, nangis, nggak tega ini si budak perempuan. Akhirnya disusui oleh budak perempuan tadi, udah sampai kenyang gitu. Nah setelah ayah beliau mengetahui, jangan disusui oleh kamu, karena kamu itu tidak mau menjaga makanan yang halal atau yang haram semuanya kamu sikat. Itu kan namanya juga budak perempuan ya. Karena udah kadung disusui, akhirnya bayi atau Imam Haramain yang masih bayi ini dibikin muntah oleh Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, oleh ayahnya, sehingga muntahlah beliau. Jadi sampai beliau itu dibalik gitu ya, kakinya ditaruh di atas, kemudian kepalanya di bawah, supaya beliau itu muntah akhirnya, dan masih ada sisa-sisa. Nah barulah beliau itu menyampaikan kepada muridnya, ketahuilah bahwasanya kenapa sekarang ini saya gagap dalam menyampaikan pengetahuan itu, saya dalam keadaan tidak lancar, gagap, tidak bisa ngomong. Ini adalah sisa dari air susu yang disusukan oleh budak perempuan, yang dia itu dalam makan itu tidak milih yang halal yang harus dimakan, tetapi yang halal disikat, yang haram disikat, apalagi yang syubhat gitu. Nah akhirnya saya efek dari makanan yang haram itu atau air susu yang
budak perempuannya itu memakan makanan yang haram, itu berefek pada diri saya, sehingga ya mau gimana lagi, ini adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus saya terima. Jadi gitu ya. Ya, jadi upaya yang pertama ketika kita sudah memakan satu makanan dan kita baru tahu setelah selesai makan baru dikasih tahu bahwa ini adalah makanan yang haram. Caranya adalah ini. An ya'khudha fil qai'i in amkanahu, yaitu berupaya agar dia itu memuntahkan makanan tersebut dengan cara apapun itulah. Mau tenggorokannya disogok gitu pakai jari atau dengan cara yang lain lah, terserah itu mah. Yang penting bisa muntah gitu ya. Itu satu. Kalau memungkinkan. Cuman kalau tidak memungkinkan, wa illa, kalau tidak memungkinkan, maka akhadha fit taubati wal istighfar. Maka dia harus memulai untuk taubat, merasa salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada mana sebuah ayat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa-dosa apapun itu. Dosa apapun itu, mau yang sebelumnya kafir kemudian dia muslim, kafir lagi, muslim lagi, selagi pada akhirnya dia dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, mukmin, ya maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Itu ya, istighfar. Nah, meskipun itu bukan bukan jaminannya di mana Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa yang telah kita perbuat, tetapi setidaknya sudah ada upaya dari diri kita untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ketika kita ini melakukan perbuatan amal-amal soleh atau perbuatan dosa sekalipun, jadi yang membuat kita masuk surga itu bukan amal kita, bukan amal kita. Jadi misalnya kita di dunia ini banyak ibadah, banyak sholat sunnah, sholat fardu pasti kan, sholat fardu tepat waktu, kemudian tidak hanya tepat waktu tetapi sholatnya jamaah, di awal waktu sholatnya jamaah, setelah jamaah berzikir terus, zikirnya banyak tidak sedikit, ditambah dengan setiap harinya puasa, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud atau puasa setiap harinya, terus ibadahnya banyak. Lalu kemudian dia mengharap ke Allah Ta'ala, ya Allah masukkanlah diri saya ke surga. Lalu pertanyaannya, ketika kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah masuknya kita ke dalam surga ini oleh amal-amal yang kita perbuat di dunia? Oleh sedekah kita, oleh sholat kita, oleh puasa kita, oleh zikir kita? Enggak sama sekali. Kenapa? Karena kita bisa beribadah sedemikian rupa, kita bisa beramal soleh, bersedekah, berzikir, sholat sunnah, ya, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya, itu murni merupakan taufik, hidayah, iradah dari Allah Subhanahu wa taala, fadl, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita ini hanya menikmatinya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah hal yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi, kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, apakah seseorang itu masuk ke dalam surga oleh amalnya, oleh sholatnya, oleh sedekahnya, oleh zikirnya dan seterusnya? Enggak, kata Rasulullah. La wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Bahkan engkau ya Rasulullah? Iya, bahkan saya, kata Rasul. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi diri saya dengan rahmatnya. Artinya seseorang yang dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan oleh amalnya, bukan oleh ibadahnya, bukan oleh sedekahnya, bukan, tetapi murni itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa fungsi dari ibadah-ibadah tadi? Itu merupakan bukti bahwa dirinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai barometer nanti di kelas mana ketika di surga dia akan ditempatkan. Jadi kalau ukurannya ya misalnya sedekahnya banyak, miliaran misalnya, atau puasanya itu setiap hari
sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun. Zikirnya tidak hanya ratusan bahkan belasan ribu bahkan puluhan ribu. Sholat tahajudnya istiqomah setiap hari, ya, sholat tahajudnya, sholat sunnahnya, dan seterusnya. Nah, itu menjadi ukuran ibadah itu untuk menjadi ukuran atau barometer tingkat surga mana nanti yang akan Allah masukkan dirinya ke dalamnya. Ya, artinya ketika amal ibadahnya itu sedikit, maka kelasnya ya kelas bawah gitu kan kalau di surga. Jadi kalau di surga kan ibaratnya ada bintang 7. Kalau ibadahnya dikit berarti nanti bintangnya 1, kelas 1 gitu kan. Kalau ibadahnya banyak, bisa jadi dia dimasukkan ke dalam bintang yang 7 tertinggi gitu. Jadi disesuaikan dengan amalnya. Jadi itulah fungsi amal. Itu. Selain bahwa dirinya itu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadi ukuran nanti kelak ketika di surga dia akan dimasukkan di kelas yang mana. Itu fungsi dari amal. Nah, sehingga ketika seseorang melakukan sebuah dosa, jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya belum pasti. Tapi setidaknya dia sudah membuktikan diri, penyesalan dalam hatinya, penyesalan dalam dirinya, penyesalan dalam ucapannya dan tingkah lakunya bahwa dia mengaku bersalah. Ya Allah, saya ini salah. Saya ini salah dan mengaku tidak tidak memiliki daya dan upaya untuk bisa menghilangkan kesalahan tadi. Jadi murninya atau intinya dia itu sudah tidak merasa bahwa dirinya beramal banyak, dan ketika berdosa dia pun tidak memiliki jaminan bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setidaknya dia sudah membuktikan kepada Allah taala, saya sudah beramal. Saya sudah merasa diri saya lemah, diri saya tidak mampu untuk dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap dalam hatinya selalu ada penyesalan dan nanti akan berefek kepada apa? Perubahan sikap. Yang awalnya dia memakan makanan yang tidak tebang pilih, yang halal disikat, yang haram pun sama, bahkan syubhat pun sama, yang nanti setelah ini dia sadar merasa dirinya salah, dia akan menjaga sikap sehingga dia lebih selektif dalam memilih makanan. Artinya makanan yang halal dia sikat, tetapi yang syubhat atau yang haram dia tidak dia makan, tidak dia konsumsi, begitu ya. Itu merupakan langkah yang harus ditempuh oleh seorang murid ketika dia memakan makanan yang halal, memakan sebuah makanan dan belum tahu itu haram, lalu kemudian dia mengetahui bahwa makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya itu adalah makanan yang haram, yang artinya dia harus taubat dan harus meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, wa minal alamati an yakuna li syar'i min dzalika ta'ala dzalika ta'ami i'tiradun min haitsu wad'uliyat. Ada beberapa tanda-tanda makanan yang haram itu apa tandanya? Nah, kata beliau, wa minal alamati, dari sebagian tanda-tanda keharaman, bahwa apa itu? An yakuna li syar'i dzalika ta'am i'tiradun. Ada perlawanan dari syariat. Ada perlawanan, ada penentangan dari syariat. Artinya sesuatu makanan yang menurut syariat itu adalah hal yang ditentang oleh syariat, maka itu hukumnya haram. Min haitsu wad'ula, yaitu dari sisi peletakan tangan. Artinya peletakan tangan tidak ada kerelaan antara orang yang memiliki makanan dengan orang yang dikasih gitu. Kedzaliman lah, dari sisi kedzaliman lah. Artinya ketika kita ini memakan sebuah makanan, misalnya kita punya kawan di sebelah nih, dia itu meninggalkan rokoknya di sebelah kita, dan tidak ada tawaran, Mas bro, ini rokok silahkan ambil kalau mau ngerokok mah. Itu nggak ada seperti itu. Tetapi kita langsung tiba-tiba aja mengambil rokok itu dan langsung menyelutkan api, dibakar rokoknya terus disedot. Nah, itu kan kita berarti melakukan satu hal yang menurut syariat, di situ ada pertentangan. Artinya hal itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Karena kita memakan
menggunakan hartanya orang lain, bahkan dimasukkan ke dalam dirinya, dimasukkan ke dalam perutnya atau mulutnya, ditelan. Kalau makanan, kalau minuman sama dia. Nah, kalau rokok kan berarti disedot, masuk ke tubuhnya. Itu pun sama. Ketika tidak ada keridhaan dari sang pemilik, maka kita ini termasuk kategori orang yang dolim. Ketika kita ini mengambil sesuatu dari orang lain tanpa izinnya, berarti kita telah dolim, dan dolim menurut agama hukumnya adalah haram, dan itu merupakan tanda dari keharaman dari sebuah makanan, minuman atau rokok. Nah, sehingga hal ini patut kita hindari, patut kita tinggalkan, dan yang hanya kita makan, yang hanya kita minum, atau yang hanya kita sedot itu adalah punya sendiri, atau kalau tidak kita dipersilahkan oleh pemiliknya untuk menikmati rokoknya, minumannya atau makanannya. Wa minal alamati wa minha wujudu zulmati fil qalbi wa thiqalu fit tabi'ati wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin, para hadirat jamaah majelis dzikir Ponpes Sekian Mubarak, hafizakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pengajian ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit, amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.